Tentu orang tuanya mencintai anak Andi Faisal, tapi kita bersangka bahwa Allah lebih mencintai daripada kita. Sehingga kita harus pasrah, kita ikhlas. Walaupun dalam keadaan sedih, kita ikhlas melepas almarhum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afhu nuzulahu wasif. Anak Anda masih muda, sehingga kita bersangka baik. Lebih sedikit dosanya daripada dosa yang kita berumur seperti ini. Sehingga kita tidak boleh bersangka-sangka yang tidak baik. Ya, inilah yang terbaik buat almarhum. Ya. Dia diuji oleh Allah dengan musibah. Dan salah satu hikmah musibah adalah mukaffarat dzunub, penghapus dosa. Penghapus dosa. Kata Rasulullah, andaikan orang tahu tentang hikmah daripada musibah, ingin kembali hidup di dunia untuk mendapatkan musibah, agar dia mendapatkan ampunan dosa yang sempurna. Begitulah yang ditakdirkan, yang dialami anak Andi Faisal. Maka orang tuanya ya ikhlaskan. Kita hadir di sini, semoga menjadi doa buat almarhum. Dan yang tak kalah pentingnya mengambil ibrah pelajaran apa yang terjadi, yang dialami oleh anak Andi Faisal, yaitu kematian. Itu juga nanti kita akan hadapi. Pasti kematian itu pasti. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, di dunia ini tidak ada yang lebih pasti daripada kematian. Tetapi banyak orang tidak mempersiapkannya. Lebih mempersiapkan sesuatu yang tidak pasti daripada mempersiapkan yang pasti. Ya. Dan sesungguhnya hidup ini adalah musafir, perjalanan dari satu tempat ke tempat berikutnya. Kata Bilal bin Sa'ad, manusia itu kerjanya pindah-pindah. Dari minal sulbi ilal arham. Kita tadinya dari tulang sulbi pindah ke alam rahim, di perut ibu kita masing-masing. Berapa lama orang di alam rahim? Rata-rata 9 bulan 10 hari. Ada yang lebih singkat daripada itu, ada yang 7 bulan, ada yang 6 bulan. Ya, yang prematur. Bahkan sering juga kita dengarkan ada yang 3 bulan. Tentu itu lain ceritanya. Yang 3 bulan. 3 bulan kita buat. Akhir nih berarti ada masalah kalau 3 bulan. Mungkin ada DP. Dia ambil tanpa kita tidak tahu. Ya. 9 bulan 10 hari rata-rata yang normal. Tidak lama. Dari minal arham ila dunia. Kita transit kedua sekarang ini menurut Bilal. Transit pertama kita di perut ibu. Ini sekarang transit kedua. Berapa lama kita di dunia? Itu beda-beda sesuai dengan takdir ketentuan Allah. Kalau anak Andi Faisal 26 tahun, masih muda sekarang. Saya sudah 65. Tadi banyak bilang masih muda, dia Ustaz. Saya bilang mau balik-balik atau tapi banyak macam telinga. Mana ada orang semakin muda? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Dan kata Rasulullah, rata-rata usia umat saya antara 60-70 tahun. Rata-rata. Kalaupun ada lebih, tidak banyak. Ya. Nah, rata-rata 60-70.
Saya masa panen ini anak 5 tahun mami kalau 70 tahun. Ya, tapi kita tidak tahu. Boleh jadi bapak ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak ibu duluan. Kita tahu bapak. Kita ini transit kedua. Dan itu tidak mungkin lama. Kenapa tidak lama? Karena diakhiri dengan kematian. Sepanjang-panjang umurnya orang, mati juga. Dan tidak baik juga kalau terlalu lama. Kalau 100 tahun, ada yang mau 100 tahun saya doakan. Jadi jadi nakoka kedai lodong aja 100 tahun. Mau kipu 100 tahun? Saya agak paling tapoji. Ini tahu boy. Mintalah umur yang masih dipakai beribadah, bukan umur yang mapan rasa. Minta umur yang masih bisa digunakan berbuat baik. Di Cina mati di nenek taliwe toang, cuma dari nama mati nenek tahu dari kalau kekor. Jadi untung juga meninggal nenek yang terlalu tua. Kalau tidak meninggal setengah mati di parakai. Napa ki melo kiro tai sih? Alhamdulillah mati yang terlalu tua. Bukan berarti tidak disuka, karena kalau jujur ki kalau terlalu lama di parakai macam itu manoko-noko ki. Ya, jadi alhamdulillah mati ini beton. Ya. Jadi jangan kita terlalu menghayal mau lama hidup di dunia. Tidak baik. Ya. Kemudian dari minat dunia, musafir berikutnya dari dunia ilal kubur. Dari dunia pindah ke alam kubur. Bertanya mungkin berapa lama orang dikubur? Susah dibayangkan karena ada orang sudah dikubur 14 abad yang lalu belum bangun sampai sekarang. Ya, zamannya Nabi Adam sudah dikubur belum bangun sampai sekarang. Berarti lebih lama di lubang kubur daripada di atasnya tanah. Orang semua sadar lebih lama kita dikubur. Cuma kesadaran kita belum membangun kesadaran untuk mempersiapkan amal. Sadar mana kalau makanya sinampa mikolino dibanding kelalana kalau bumi. Tapi apa yang bapak ibu persiapkan masuk kubur? Bukankah yang kasih pusing kita yang mau ditinggalkan dunia? Dunia yang mau ditinggalkan kita setengah mati cari. Tidak istirahat. Malah tempo-tempo azan tidak didengar. Sewaktu-waktu bertengkar bersaudara, berpengadilan, kemudian ditinggalkan. Ya. Ada orang terkadang bilang cari hidup, dalam keadaan mencari hidup dia mati. Ya. Mencari rezeki, kemudian mati. Ini yang perlu kita lihat. Sehingga ada seorang khalifah dalam keadaan sakit keras, ada firasatnya mau meninggal. Dia bilang, bawakan kain kafanku. Ya, maka diantarkanlah kain kafan. Rupanya khalifah dulu itu pejabat. Dia sudah persiapkan kain kafan, bukan mobil dinasnya. Kain kafan dia persiapkan. Maka tak kala diantarkan kain kafannya, dia lap-lap kain kafannya, dia usap sambil menangis. Dan dia berkata, celakanya satu lemari bajuku ini kupake masuk kubur. Jadi baju saya itu masuk kubur, ibu sekalian, bukan baju andalan yang ada manik-maniknya, yang ada sulam-sulamnya, bukan juga jas seperti yang saya pakai ini. Kain kafan yang tidak bermerek, tidak ada les pinggirnya. Biasa itu kalau dilihat orang bikin kain kafan diikuti sedikit dirobek. Mau miring, mau lurus tidak peduli. Dan tidak ada mereknya.
Jadi kain kafannya presiden kalau dia muslim sama dengan kain kafannya cleaning service. Yang membedakan yang dibungkus kain kafan bawa amal atau tidak. Karena malaikat tidak tanya, tahu kain kafannya dari Australia. Tidak. Yang diperhatikan yang dibungkus kain kafan itu bawa amal atau tidak. Itu yang diperhatikan. Ya, jangan sampai salah-salah kita. Kita mau masuk kubur tidak ada amal. Makanya kuburan itu salah satu namanya adalah sundukul amal, kotak amal. Jadi yang kotak amal itu kuburan. Kenapa dikatakan kotak amal? Karena hanya amal yang berfungsi. Yang lari-lari di depan tadi masjid itu celengan namanya, yang terlalu kencang. Jangan singgah-singgah. Karena liwat sekit tanah modos bucato kipasu. Padahal itu mitawata yang masuk di celengan masjid itu punya tak. Ya. Yang tidak dikasih masuk di celengan belum tentu kita punya. Boleh jadi anak-anak tak punya. Api yang punya, banjir yang bawa lari, belum tentu kita punya. Justru yang kita punya itu yang sudah dipakai, yang dibelanjakan, termasuk yang diinfakkan, itu yang kita punya. Makanya hati-hati jangan sampai banyak harta tapi tidak ada bekal masuk kubur. Tosogi tapi to kasih asik tama kubur ini. Mega orang parana tapi talera le punah. Anak-anak punah. Pantas rasa kisah apa ini dikata wata. Coba tidak dipakai beramal. Jadi mega tu tosogi jadi kasih asik mati. Mega to dikaga orang parana kita tapi ternyata tosogi. Tergantung mensikapi hidup ini. Makanya jangan sampai kita salah. Ya, kain kafan saya dan tidak apa. Dan tidak ada sakunya, tidak ada kantongnya itu kain kafan. Yang menghayal mau bawa kartu ATM masuk kubur. Tidak ada. Kiri memang bisa bahagia. Maka celakalah orang yang kurang mengingat mati waktu hidup. Ya. Makanya dianjurkan aksiru dzakiri hazimil lazat ya al-maut kata Rasul. Perbanyaklah engkau mengingat-ingat sesuatu yang akan memutuskan seluruh kenikmatan dunia, yaitu kematian. Nah, tanya diri kita masing-masing. Dalam 24 jam adakah kita mengingat mati? Ya. Yang lucu ini orang sudah antar jenazah belum ingat mati. Antar jenazah nak kopik mana tahu. Andaikan orang mati bisa bicara menyesalkan diantar sama orang bajingan seperti ini. Mendingan jalan sendiri. Iya, mestinya itu kita antar jenazah ingat mati berzikir karena dia di pahala. Kata Rasulullah, siapa yang melihat jenazah dan terlibat mandikan diberi pahala 1 kirat. Pahala seperti besarnya gunung Uhud. Siapa yang ikut mensolati dikasih juga 1 kirat. Nah, sering kita ini banyak orang melayat pas disolati, kurang orang ikut sholat karena tidak tahu sholat jenazah. Dia tanyakan berapa rakaat karena tidak pernah belajar, tidak pernah ikut majelis taklim. Ya, tanya berapa rakaat. Siapa yang mengantarkan ke kubur maka diberi 1 kirat seperti pahala gunung Uhud. Jadi kalau orang itu yakin paham bisa 3 gunung Uhud pahalanya. Tapi seringkali tidak ditemukan. Datang melayat orang sholat dia duduk-duduk. Ya, mengantar jenazah tidak tertib, tidak berzikir, tidak merenungi jenazah. Ya, pastinya itu kita sampai. Kembali Bapak sekalian, kita ini sementara musafir.
persiapkan perjalanan kita menuju kubur. Ya, ibadah yang baik, akhlak yang baik, amal soleh. Usahakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dunia ini menjadi modal perjalanan menuju akhirat dan transit dulu di kubur. Karena kata Rasulullah, al-qabru awwalu manazil min manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat transit pertama sebelum akhirat. Lama kita transit. Dan semoga kita semua husnul khatimah. Ya, tenang dalam kematian kita, tenang di kubur. Makanya kata Rasulullah, ada jenazah dua macam jenazah. Ada jenazah kematiannya dia yang tenang. Ada juga jenazah orang lain yang tenang, bukan dia yang tenang. Orang yang lain merasa aman. Itulah orang bilang alhamdulillah, berhenti maki beronda ini kan. Kenapa? Mati ini bapak. Wih, enggak enaknya itu kalau kita begitu. Amami kampung, lagi nama mati ini bapak. Baca ini ronda. Oh iya tuh. Yang kita harapkan kita meninggal kita yang tenang seperti doa yang diedarkan oleh Rasulullah. Allahumma ja'alid dunya, Allahumma ja'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematianku saya istirahat dari segala macam kesusahan. Seperti almarhum insya Allah istirahat. Dan memang orang muslim itu meninggal baru istirahat. Lebih istirahat lagi tak kalah menginjakkan kakinya dalam surga. Di dunia bukan tempat istirahat. Jangan mau istirahat itu. Tidak istirahat. Masih mau tidur bunyi azan subuh bangun. Ya, nggak mungkin. Ya, masih mau istirahat siang, duhur kita sholat. Asar kita sholat, maghrib kita sholat, isya kita sholat. Tidak istirahat. Tidak istirahatnya orang. Istirahat kita setelah masuk kubur. Dan lebih istirahat lagi tak kala bapak-bapak, ibu-ibu insya Allah menginjakkan kakinya di surga. Istirahat. Ya, luar biasa janji Allah itu. Makanya jangan mau istirahat di dunia. Tidak ada istirahat. Mau beramal terus beramal. Ya, subuh 2 rakaat luar biasa. Melangkahkan kaki malam-malam gelap gulita itu akan menjadi penerang kubur kita. Jangan kiposan. Ya, Allah janjikan itu. Bayangkan janji Allah, 2 rakaat saja sholat sunatnya subuh lebih bagus daripada dunia beserta isi. Nah, tanya bapak, ibu, diri kita masing-masing. Biasa jika menyesal tidak sholat sunat subuh.